Berita Cendana TV, suara anak pelosok. Sosok calon gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan pro rakyat. Pernyataan itu disampaikan warga saat pemberian beasiswa untuk 147 siswa SMK Negeri ASESA Nagekeo. Lebih dari 147 siswa SMK Negeri 1 ASESA Kabupaten Nagekeo mendapat bantuan beasiswa pendidikan. Beasiswa itu diberikan paket Cega atau Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu dalam safari politik di Nagekeo. Langkah politik pasangan gubernur dan wakil gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu terus menembus lapisan masyarakat. Dalam roadshow mengelilingi daratan Flores, SPK Garu menyempatkan diri mengunjungi SMK Negeri ASESA Nagekeo. Kedatangan SPK Garu mendapat sambutan meriah dari para guru, ratusan siswa, dan orang tua. Simon Petrus dan Adrianus dengan gaya khas sederhana menyapa semua warga yang hadir sebelum berdiskusi dan memberikan bantuan. Bakal calon gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi dalam sesi diskusi berjanji akan meningkatkan produksi air melalui sumur bor untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan peternakan di wilayah Nagekeo. Melalui program itu maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat di bidang pertanian. SPK berjanji salah satu fokus utama paket siaga yakni meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat guna mendorong meningkatkan produktivitas pangan serta pakan ternak. SPK mendorong SMK Negeri ASESA untuk berinovasi melalui kreativitas seperti produksi pakan ternak yang modern guna meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat. Siapa pabrik pakan ini? Anak-anak STM, SMK ya. Sorry saya bilang STM karena ini masa lalu, itu STM, SMK. Dia bisa membuat alat penggiling. Itu mudah, hanya pakai yanar, pakai puli, nyambung dengan beberapa komponen besi yang dilas-las gitu, jadi gigi-gigi ditutup dalam kotak. Dia putar sebentar, keluar jadi pipilan. Keluar jadi apa lagi mungkin jagung yang sudah hancur. Semua batang jagung, batang apa namanya pohon-pohon masuk semua keluar halus. Itu industri olahan yang sederhana dan bisa muncul dari SMK begini. Ya, ini saya bicara ini karena saya sudah praktek, sudah dalam hitungan saya. Kalau kita punya uang 200 juta, kita bisa membuat satu sentra pakan yang beroperasi 4 ton pakan per minggu dan menyerap jagung dari 50 hektar lahan jagung. Itu per 200 juta. Kalau kemampuan provinsi ini kan besar, kita bisa bikin banyak di Mumbai sini untuk sentra di lahan-lahan. Itu berapa tenaga kerja yang kita serap? Berapa penurunan harga BR2? Selisihnya. Sementara itu calon wakil gubernur NTT Adrianus Garu dalam kesempatan itu mengatakan paket siaga terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya di Provinsi NTT melalui bantuan beasiswa pendidikan. Adrianus menambahkan untuk tahun ini lebih dari 40.000 siswa memperoleh beasiswa pendidikan. Untuk itu pihaknya akan terus berjuang melalui dialog politik sehingga bantuan pendidikan terus mengalir di wilayah NTT khususnya di daratan Flores. Adrianus berkomitmen jika paket siaga terpilih menjadi gubernur maka salah satu program yang akan serius dijalankan yakni meningkatkan mutu pendidikan melalui penambahan pos anggaran yang mencukupi. Mulai 2 tahun lalu tahun lalu hanya ada beberapa sekolah saja. Tahun ini yang cukup banyak karena begitu saya komunikasi dengan Pak Thomas, saya bilang Pak Thomas bantu. Saya pikir kita persiapkan generasi muda NTT ini bisa lebih baik ya, jangan sampai putus sekolah karena ekonomi. Kita coba cari jalan sehingga tahun ini di daratan Flores ini kurang lebih 40-an ribu yang dapat ya. Di Nagekeo ini ada 2.000 lebih ya. Di Ngada juga kemarin begitu ya, sudah kita serahkan. Yang paling banyak itu di SMA Regina Pacis 474 siswa. Dan di sini hari ini 147 yang di SMK ya.
Tentu ini nilai yang tidak sedikit. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 ASESA Tresia Uta secara terpisah mengapresiasi bantuan beasiswa yang diberikan paket siaga. Tresia mengatakan melalui beasiswa ini, para siswa dapat dibantu dalam meringankan beban biaya sekolah. Tresia mengaku ekonomi orang tua siswa masih sangat rendah, sehingga melalui bantuan ini dapat mendorong semangat belajar siswa untuk terus berprestasi. Senang dan bahagia karena anak-anak dibantu. Mau dilihat dengan tingkat ekonomi di sini memang sangat sulit. Kita kumpul 1.100.000 bagus susah, dengan dapat 1,8 sudah luar biasa. Jadi banyak membantu, apalagi SMK ini kan ada PKN. Paling tidak bisa uang saku mereka atau uang sekolah. Jadi terima kasih banyak pada pihak yang sudah membantu lembaga ini. Dan semoga kedepannya ada dan ada lagi. Dan kita untuk meringankan beban orang tua dan juga bisa menambah minat siswa, menarik minat siswa mau sekolah, mau melanjutkan pendidikan. Ini jumlah yang dari beasiswa kali ini berapa? Kalau SMK yang satu ASESA dapat 147 orang. Sementara itu, orang tua siswa, Yohanes Kama, mengaku senang dengan bantuan beasiswa yang diberikan paket siaga. Yohanes dalam kesempatan itu memuji paket siaga Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu yang hadir dengan menunjukkan kepemimpinan yang pro-rakyat. Untuk itu dirinya siap mendukung dan berharap paket siaga terus memperhatikan masyarakat di tingkat bawah. Yohanes mengaku sejauh ini hanya mendengar nama Simon Petrus Kamlasi dan sudah menikmati sejumlah bantuan yang diberikan, namun belum bertemu secara langsung. Untuk itu melalui kesempatan tatap muka ini, dirinya merasa bangga dengan sosok Simon Petrus Kamlasi yang sangat rendah hati dan merayat. Sebagai orang tua murid, saya bangga kehadiran paket siaga SMK dengan bantuan beasiswa itu satu spirit yang luar biasa dipaketkan. Sehingga kalau memang paket siaga ini Tuhan bekerja di seluruh NTT dan ini memang sangat pro rakyat karena beliau sudah berbuat dengan sumber-sumbernya, dengan membantu pakan-pakan ternak yang ada di Lakio didistribusi oleh beliau sendiri, sehingga kami mendengar langsung kehadiran hari ini di SMK. Tidak ada kunjungan ke pasar lagi, kami masyarakat baru tahu bahwa ini benar. Julius Tomonov dari Nagakeo Cendana TV.